Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena berkat tuntunan dan penyertaannya kita boleh tiba di hari Minggu tanggal 15 November tahun 2020 dalam pelaksanaan ibadah Minggu. Majelis Jemaat Gemim Saitun Karombasan Tanak Weru mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita sekalian, dan kita akan menggunakan tata ibadah hari Minggu bentuk yang ketiga. Dan ibadah kita pada saat ini akan dipimpin oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Saitun Karoweru, Bapak Pendeta Jenny Leksi Bato, Sarjana Teologi. Untuk itu diundang jemaat untuk bangkit berdiri. Dan marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 7, Ya Tuhan kami puji namamu besar. Marilah kita tunduk sejenak. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Kita dibimbing dengan Filipi pasal 2 ayat 1 hingga 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan ada belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru. Tuhan diundang duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Tuhan, hidup ini penuh dengan tantangan yang membuat kami menjadi kuat menghadapi berbagai hal.
Tetapi juga Bapa di sorga terkadang membuat kami jatuh. Terkadang membuat kami tidak dapat mempertahankan keyakinan kami akan kuasa-Mu, termasuk di masa COVID ini. Sehingga kami menjadi takut, dan ketakutan kami membuat orang lain juga pun turut takut akan ancaman COVID-19 di pandemi yang sedang berlangsung, termasuk keluarga kami, seisi rumah, dan orang-orang dekat kepada kami yang dahulunya kami begitu akrab, dan sekarang keakraban kami mulai hilang karena kami sering curiga seorang terhadap yang lain. Kalau kiranya Bapa di sorga hal ini terjadi dalam hidup kami, ampunilah kami agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Berkenan kiranya atas permohonan ini kami bawa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Mari kita sambut dengan melakukan bersama Ya Tuhan yang kudus. Ya Tuhan yang kudus, kepadamu ku berdoa dan mengakui salah yang selalu terjadi. Tak mampu ku menahan pencobaan dunia. Pertolongan Tuhan yang ku perlukan selamanya. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah, karena ada kata nats dalam Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Jemaat Maha Tuhan, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan seluruh orang percaya di segala abad dan tempat dan masa, sambil berdiri menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat.
yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Kita sambut dengan melakukan bersama dari NKB nomor 119. Nyanyikan lagi bagi Tuhan diundang duduk. Sebelum kita membaca Alkitab, kita akan berdoa pada Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Ada firman Tuhan yang selalu kami rindukan, dan yang kami rindukan itu terkadang kami tidak pahami, sebab hikmat kami tidak sama dengan hikmat-Mu. Karena itu berkenan Engkau mengerjakan dalam diri kami roh kebenaran-Mu, agar kami boleh memahami firman. Ini permohonan kami, Bapa di sorga, kami bawa dalam nama-Mu Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Gereja Masih Injil Minasa membaca di minggu yang berjalan Roma 15 ayat pertama hingga yang ke-13. Roma 15 ayat pertama hingga ayat yang ke-13. Kalau saya membaca begini, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya, untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan
oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayanan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara-saudara, itulah yang kita baca pada kesempatan ini dan akan kita renungkan sepanjang minggu yang berjalan ini. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang ditulisnya kepada mereka di tahun 57 Masehi. Surat ini diuntukkan bagi jemaat Roma yang terdiri dari Yahudi Kristen dan orang Yunani Romawi Kristen yang sedang menghadapi penghambatan berat dari Nero, karena mereka menghadapi masalah yang berat, yaitu soal hidup mati. Kenapa soal hidup mati? Karena mereka selalu menjadi kambing hitam pemerintah bila mana terjadi sesuatu di kota Roma yang besar itu. Mereka disalahkan, mereka dirampok, mereka dihambat, mereka juga ditekan. Pada masa itu, di tahun 57 oleh Nero dan pemerintahannya. Karena itu, di jemaat itu terdiri dari dua kelompok. Orang yang bersikap menghadapi tantangan tersebut. Jadi ada dua kelompok di sana. Dan dua kelompok ini lah yang menjadi cikal bakal hancurnya jemaat Roma. Ketika Paulus mendengar semuanya itu, Paulus mengirim surat ini yang kita baca khusus ayat 15 dan 16. Yang suratnya sebenarnya adalah seluruh isi kitab surat Paulus kepada jemaat di Roma. Tujuannya adalah mengirim surat ini. Sama dengan orang, selalu ada tujuan mengirim sesuatu kepada orang lain. Tujuannya adalah agar jemaat kuat dan setia serta rukun menghadapi tantangan hidup yang berat. Kalau kita mensejajarkan dengan sekarang ini, kita menghadapi virus COVID-19, nah maka bacaan ini akan mengingatkan kita supaya kita tetap kuat, kita tetap setia, kita tetap rukun, saling membantu seorang dengan yang lain. Kita tidak cari keselamatan sendiri-sendiri. Karena itu mari kita melihat apa yang dikatakan bagian ini. Bagaimana kita hidup kuat, kita menjadi kuat
dan kita menjadi setia. Bagian ini akan menjelaskan pada kita. Khusus pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Ada 3 hal yang hendak disampaikan bagian ini. Pertama, bagi Paulus dan bagi Tuhan Yesus, jemaat adalah sama dengan satu keluarga. Yang jika satu sakit, maka yang lain sakit. Jika satu lemah, maka yang lain lemah. Itu bagi Tuhan dan bagi Paulus. Dengan kata lain, jemaat adalah satu keluarga dengan Kristus sebagai kepala keluarga. Jadi kalau seandainya kita terpecah belah, masing-masing dengan keinginannya sendiri, maka dia menghancurkan keluarga besar ini, yaitu keluarga Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk itu Paulus menyarankan agar kalau kita membaca ayat 1, yang kuat menolong yang lemah. Senang sama-sama. Susah sama-sama. Itu yang disarankan dalam ayat 1 hingga 6. Jadi kalau ada di antara kita anggota jemaat Saitun Karaweru yang susah, maka orang semua jadi susah. Karena itu tugas dan panggilan kita sebagai yang kuat, yang diberikan Tuhan kekuatan, kemampuan baik fisik maupun ekonomi, adalah tanggung jawab kita untuk menolong mereka yang di masa pandemi ini pekerjaan sulit, mendapatkan makanan dan minuman sulit. Sama dengan orang di Roma yang Paulus kirim surat ini. Ketika tertekan, maka ada orang-orang kuat, dia cari selamat sendiri, dia kasih biar mereka yang tidak kuat. Kenapa ada yang tidak kuat? Karena jemaat Roma rata-rata terdiri dari orang-orang, dari budak-budak yang dibebaskan. Itu jemaat Roma. Jadi gereja mula-mula adalah gereja yang orang-orang yang terdiri dari orang-orang seorang budak yang dibebaskan. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam bagian ayat 1 hingga 6 ini Paulus menyarankan adalah agar kita satu hati. Jadi ketika kita menolong yang lemah, ketika kita punya empati dengan mereka, kita sama dengan memuliakan Allah. Jadi memuliakan Allah bukan nanti menyanyi, datang saja di rumah Tuhan, beribadah. Bukan cuma itu. Tapi ketika kita menolong mereka, kita sama dengan memuliakan Allah. Jadi kalau tidak menolong mereka, tanda tanya besar bagi kita orang beriman. Apakah kita masih satu keluarga atau senyanda? Alasan yang diberikan Paulus untuk bertindak seperti itu adalah Yesus Kristus saja menderita untuk kita agar kita diselamatkan. Masa kita tidak mau dan rela menderita bagi sesama kita? Hal yang kedua yang hendak sampaikan begini ini. Salah satu tantangan orang beriman adalah saling menerima. Itu tantangan paling berat orang beriman. Karena terkadang orang yang mau terima tuh orang lain susah. Orang selalu bilang pada mereka, ya, kalau orang jadi itu susah berarti bodoh. Padahal orang tidak tahu bahwa orang ini dibagikan talenta oleh Tuhan berbeda-beda. Beda-beda. Ada yang kasih 1, ada yang kasih 2, ada yang kasih 5, ada yang kasih 10. Nyana sama. Orang manusia karena ini mau bertanggung jawab selalu menganggap DP diri sama dengan orang lain. Padahal dia dianugerahkan talenta berbeda-beda. Dia dikasih jabatan beda dengan orang lain. Dikasih jabatan sebagai tukang. Dia diberi jabatan sebagai tukang dan satu diberi jabatan sebagai pembantu tukang. Tapi ini
yang diberi jabatan tukang selalu berpikir bahwa si pembantu sama dengan dia pikiran. Itu yang terjadi di mana-mana, dan itu yang merusak keluarga kerajaan sorga. Yang di dalamnya yang ada adalah Kristus sebagai kepala gereja. Karena itu tidak heran pada waktu dia dianugerahkan Tuhan hidup mewah, hidup bahagia, dapat jabatan, setelah semuanya itu sudah berakhir, dia jatuh miskin. Tidak heran banyak yang jatuh miskin, yang pada akhirnya dia jual segala sesuatu karena dia salah memaknai pemberian Tuhan. Kalau ada tanggungan apa-apa, dia selalu sama ratakan dengan dia kemampuan. Jadi kalau dia kasih persembahan 2.000, kalau orang kasih persembahan 2.000, maka dia kasih persembahan 2.000. Padahal dia kasih gaji, padahal dia gaji jauh lebih besar. Saudara-saudara, itu yang kedua. Ini saling menerima, ini paling susah. Menerima kekurangan orang lain, menerima kekurangan istri, menerima kekurangan suami. Selalu menuntut suami seideal dia pikiran. Padahal dia suami diciptakan Tuhan tidak sempurna. Dia istri diciptakan Tuhan tidak sempurna. Itu yang selalu terjadi dalam hidup. Selalu pikir ideal, padahal dia diri juga belum tentu ideal. Dia suka kritik orang lain, tapi dia tidak perhatikan dia diri. Dia kritik orang terlambat, dia tidak senang orang terlambat, padahal dia sendiri kadangkala terlambat. Nah, karena itu Paulus mengusulkan di sini, apa yang kita buat itu berarti kita sama dengan memuliakan Tuhan. Muliakanlah Tuhan. Kita orang-orang yang diberkati lebih, muliakanlah Tuhan. Dipilih oleh Tuhan, muliakanlah Tuhan. Seperti orang Yahudi. Tapi kita yang tidak dipilih Tuhan juga, untuk diberi berkat lebih, kita juga harus mengucap syukur. Seperti yang dikutip oleh Paulus pada bagian ini. Dia bilang, bersukacitalah bangsa-bangsa. Ya gitu. Artinya kita yang tidak dipilih seperti orang Yahudi, kita tidak dipilih seperti mereka yang diberi kekayaan lebih, diberi jabatan lebih, kita harus juga bersukacita karena saudara kita dipilih Tuhan. Jadi kalau ada yang kaya, ya orang harus bersukacita, orang harus bangga dan senang. Sebab dengan demikian, kalau orang ada kesusahan minta tolong, dia akan tolong. Maka kalau orang iri, orang curiga, atau macam-macam tuduh padanya, dia bilang, no kalau ngana jadi apa-apa, kita kapan tolong pengan. Lalu dia bilang, pujilah Tuhan. Sebab kalau kita hidup saling menerima, maka kita harus memuji Tuhan. Jadi jangan berpikir bahwa kalau kita orang saling menerima secukup sebagai orang beriman. Tidak. Mari kita puji Tuhan karena kita bisa saling menerima. Karena dunia ini tidak ada orang yang suka saling menerima. Coba contoh Jo. Orang dengar, orang lihat kalau ada orang kena COVID, ada orang yang berani kasih hibur pada dia? Ya berani, lari semua. Padahal kasih yang dia membutuhkan dukungan, dia membutuhkan penghiburan, ya nggak ada. Hele DPWA dia tutup, dia takut jadi dia panggil. Ya, coba orang lihat dengar di mana. Kita ini pendeta, dulu kita di satu wilayah yang besar, kita dengar hele WA dong tutup. Padahal yang kena ini membutuhkan dukungan. Dia satu keluarga kerajaan sorga. Dia butuh selamat, dia butuh sehat, dan seterusnya. Pujilah Tuhan. Dengan kita melakukan itu, maka kita harus memuji Tuhan. Jadi COVID kan begitu. Kalau orang kena COVID bukan berarti kena kutuk. Wah. Rata-rata orang berpikir kena COVID itu kena kutuk. Dan kena COVID belum tentu mau mati. Belum tentu, siapa tuh? Orang kalau mau mati memang sudah waktu. Tuhan so mau. Karena tidak ada orang mati karena penyakit, orang mati karena habis napas. Coba tuan cari di mana-mana. Kalau dia semua mati, orang kasih taruh oksigen, bantu dia pernapasan. Bab kalau dia mati karena penyakit, bukan cuma orang so mati, dan kita so mati karena banyak kali kena penyakit. Seperti itu. Yang terakhir saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ada 2 kali disebutkan di sini ucapan berkat oleh Paulus. Itu artinya apa?
Itu artinya dalam hidup kita sebagai satu keluarga orang beriman dengan Yesus Kristus sebagai kepala gereja, kalau orang mau hidup, orang harus selalu mampu mengucapkan berkat kepada orang lain. Jangan orang yang bilang kutuk, jangan. Kalau orang yang bilang kutuk, aduh kasihan. Bagaimana dia mau diberkati? Bagaimana dia mau sehat? Ini Paulus dia bilang, coba orang baca bagian akhir daripada bagian pertama ini, ayat 6. Saya baca. Ayat 6, ayat 5. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kehendak kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Nanti terang lihat lagi ya, bagian akhir pada alinea kedua ini. Dia bilang, ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Orang beriman mesti begitu. Jadi kalau ada yang berhasil, ada yang sehat, orang kasih lagi ucapan berkat padanya. Amin. Bukankah begitu? Bagian ini kita renungkan sepanjang minggu ini. Amin. Bagi kita yang bersedia membawa persembahan, kita akan melakukan dari Kirim Jemaat 288 ayat 1 dan 2. Bapak Ibu, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Allah dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, memang benar apa yang dikatakan firman-Mu. Kami terkadang hidup mau menang sendiri. Dan memang benar apa yang dikatakan firman-Mu, bahwa terkadang kami tidak menyampaikan kata-kata yang penuh berkat, memberkati orang lain, memberi semangat dan memberi ketenangan. Memang benar terkadang kami tidak memuji atas karunia-Mu bagi kami, memuji Engkau, dan lebih banyak kami ini memuji diri kami dan selalu menuntut orang lain memuji diri kami. Memang benar Tuhan, terkadang kami demikian sebagai manusia. Karena itu Bapa, biarlah firman-Mu ini membaharui kami, agar kami ini boleh hidup benar-benar sebagai anggota keluarga kerajaan sorga, yang di dalamnya Engkau adalah kepala gereja kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami.
Sekarang Tuhan, kami akan berjalan di minggu ini. Tuhan tolong agar kiranya kami memiliki hati yang bijaksana, mampu untuk menyampaikan ungkapan berkat bagi semua orang, termasuk keluarga kami. Kami mampu untuk menyampaikan ungkapan-ungkapan berkat bagi orang-orang yang tidak kami kenal, yang sungguh-sungguh mengharapkan mereka hidup dalam ketenangan di masa COVID ini. Tapi juga Tuhan, kami juga memohon, jauhkan daripada kami untuk ketika kami saling menerima, kami memuji diri kami sendiri. Tapi biarlah kiranya kami melihat bahwa itu adalah pemberian-Mu, sehingga kami boleh melakukannya. Tuhan yang Maha Baik, kami juga memohon belas kasihan-Mu, agar Tuhan pulihkan ekonomi keluarga kami. Sebab di masa pandemi, betul-betul kami, Tuhan, memang tidak terpuruk seperti di daerah-daerah lain. Tapi kami tidak dapat menikmati hidup seperti sebelum COVID-19. Karena pendapatan kami begitu menurun drastis. Dan itulah yang membuat di antara kami ada yang meninggalkan kami. Seperti jemaat di Roma, terpecah belah. Ada yang ingin menang sendiri dan ada yang ingin selamat sendiri dari tekanan pemerintah Roma. Dan kami sekarang ini dari tekanan virus 19. Tuhan, kami juga memohon jaga dan halau dari hadapan kami dan dari hadapan keluarga kami, istri, suami, anak-anak, orang tua, dan bahkan seisi rumah kami. Kau halau COVID-19 agar kami hidup dengan tenang dan damai, seperti yang sudah-sudah yang Kau lakukan bagi jamaat-Mu ini, Jamaat Zaitun Karaweru. Biar kiranya berkat-Mu itu terus berlanjut untuk minggu-minggu yang mendatang. Dan Tuhan, tantangan kami bukan cuma virus COVID-19. Tantangan kami, pergumulan kami, terkadang keluarga kami sendiri. Tuhan, beri hati yang bijaksana, mampu menerima keterbatasan kami pribadi, baik sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, dan sebagai orang tua. Agar kami hidup rukun menghadapi COVID-19 dan menghadapi tantangan lainnya, termasuk keinginan-keinginan yang pernah kami lakukan tapi kami sudah tidak bisa lakukan hari ini. Hari-hari ini Tuhan, bangun kiranya jemaat-Mu ini dan berkati kiranya jemaat-Mu ini, sebab kami semua Tuhan bergantung padamu. Bapa, tolong kirim saudara-saudara kami yang dapat membantu jemaat-Mu ini, agar jemaat-Mu ini boleh menjadi seperti lilin yang ditaruh di atas kaki Dian, yang memang namanya Bukit Zaitun, sehingga menerangi banyak orang. Sehingga nama kami tidak nama sia-sia, tetapi betul-betul nama yang memberikan cahaya terang kepada orang-orang yang lewat, yang lihat, bahkan yang hidup di dalamnya, termasuk kami sekalian. Berkati para hamba-Hamba-Mu, yaitu UPK Bipra, PDP Kolom, bahkan para pelayan khusus, Penatua Syamas, dan para pendeta serta guru agama. Dengan Engkau memberkati mereka, karena mereka ada paling depan Tuhan. Jangan buat mereka takut melayani. Mampukan dan sadarkanlah mereka bahwa Engkau berjalan di depan mereka.
Dan biarlah kiranya Bapa berjalan di depan kami. Semua jemaat-Mu ini, bahkan semua yang kami kasih, yang ada tinggal di jauh daripada kami, baik itu anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudara kami. Kami bawa juga rasa terima kasih kami, yaitu persembahan kami di masa COVID-19 pun Tuhan, kami hendak menyatakan syukur kami. Karena itu terimalah, sebab kami sadar kami tidak dapat memberi kepada Tuhan dengan baik, memberi yang terbaik. Karena itu Bapa, tolonglah terima pemberian kami. Karena siapakah kami ini? Kami manusia ciptaan-Mu, dan berkat yang ada pada kami, yang kami beri padamu adalah pemberian-Mu. Tapi kami menyampaikan ini Tuhan, bukan karena membayar Engkau, tetapi karena menyampaikan terima kasih kami. Kami bawa harapan-harapan kami untuk keluarga kami, harapan kami untuk istri kami, suami, anak-anak, orang tua, bahkan harapan kami untuk bangsa dan negara ini, pemerintah kami, di kota ini, di provinsi, bahkan di pusat, ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Demi Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari torang tutup ibadat ini dengan berdiri. Kita akan lakukan bersama alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.
Jemaat Tuhan diundang duduk. Semoga kasih Tuhan selalu melindungi kita sekalian. Shalom.